desa dan bahagia gitu ya. Oke, terima kasih Miss sudah hadir dalam pertemuan hari ini. Ya. Jadi rencananya hari ini saya ingin melaksanakan pra-observasi kelas Miss. Jadi nanti di pertemuan Miss di kelas saya ingin langsung mengobservasi Miss di kelas terkait dengan pembelajaran yang akan Miss laksanakan di kelas nanti. Nah, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan pra-observasi kelas ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajarannya Miss Wi nanti di kelas itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah tentang area pengembangan yang hendak dicapai, dan yang ketiga itu adalah strategi yang Miss Wi persiapkan nanti di kelas. Seperti ya. Baiklah, terima kasih Mr. Dewa sudah mau mengobservasi nanti di kelas mengenai proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Apa yang bisa saya bantu? Oke, baik Miss. Jadi nanti tentunya sebelum saya mengobservasi Miss di kelas secara langsung, tentunya hari ini kita lakukan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan ini untuk mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran yang akan Miss harapkan muncul dari peserta didik, lalu juga area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang dipersiapkan. Nah jadi kita langsung aja Miss ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran, jadi nanti untuk pembelajaran di kelas, apa tujuan pembelajaran yang akan Miss terapkan di kelas? Mr. Dewa, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya terapkan di kelas, bagaimana murid-murid dia mampu berkelompok untuk mendiskusikan jenis-jenis binatang yang ada di Indonesia. Di sini saya sudah sampai untuk menyebutkan satu jenis binatang, yaitu duri. Sesuai dengan Lipotek dan sesuai dengan Sipitek yang ada di dalamnya. Itu juga ada tujuan bagaimana anak-anak itu dia mampu mendeskripsikan nanti setelah dia mengambil satu jenis burung yang mereka pilih. Jadi nanti tentunya yang pertama tadi Miss menyebutkan dan pembelajarannya peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis burung yang ada di Indonesia ya. Lalu mungkin juga dideskripsikan dengan menggunakan report text sesuai dengan struktur teks yang terima kasih Miss ya. Nah, untuk berikutnya Miss, nah di sini ada area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, mungkin di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit Miss ya. Nah, jadi berdasarkan form observasi pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya. Jadi di sini ada 3 kategori Miss ya. Jadi ini terkait dengan ada 3 kategori area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, jadi yang pertama, area pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah, Niki, nanti Miss silakan pilih salah satu dari A, B, C, dan D. Mana mungkin area yang akan Miss fokuskan. Ya, begitu juga dengan nomor 2 dan nomor 3. Oke, silakan Miss bisa baca dulu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Area pengembangan. Jadi area pengembangannya itu saya yang pertama mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Jadi di sini saya ambil aspeknya itu aspek kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu. Oh, berarti aspek yang A ini yang pertama ya. Ya, jadi kenyamanan nih. Kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas. Oke, baik. Berarti Niki bagaimana terkait dengan bagaimana Miss menciptakan suasana kelas yang mendukung strategi untuk belajar dengan nyaman ya. Baik. Tentunya berpusat pada murid. Berpusat pada murid ya. Baik. Setelah itu saya lanjutkan yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Di sini aspeknya saya pilih aspek pembukaan proses belajar. Pembukaan proses belajar itu di poin A ya. Nanti di poin A itu pembukaan proses belajar. Jadi bagaimana Miss dapat membuka pembelajaran yang mungkin dapat melibatkan banyak siswa. Iya. Oke, baik. Lalu untuk yang kategori ketiga, yang ketiga saya melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik ya. Di sini ada memberikan umpan balik, pelaksanaan asesmen. Saya memilih aspek pemberian umpan balik Indonesia. Jadi aspek pemberian umpan balik.
Ya, karena mungkin seperti yang kita ketahui Miss ya, umpan balik itu ya sangat penting sekali dalam proses pembelajaran ya, sebagai feedback untuk murid. Baik. Baik, jadi Niki yang coba simpulkan Miss ya. Jadi yang pertama Nike, jadi untuk kategori 1 Nike terkait dengan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Di sini Miss memfokuskan area pengembangan yang A, itu adalah kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Iya, benar. Lalu untuk kategori 2 Nike memandu proses belajar mengajar yang efektif. Iya. Nah, di sini yang aspek yang dipilih adalah pembukaan proses belajar. Iya. Lalu yang kategori 3 melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Iya. Ya, di sini Miss memilih aspek pemberian umpan balik ini. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang berikutnya Miss terkait dengan strategi yang akan Miss rencananya yang akan Miss lakukan atau yang akan Miss gunakan untuk untuk dapat mencapai 3 aspek ini. Ya, tadi kan ada aspek kenyamanan lingkungan belajar, ada aspek proses pembukaan belajar ya, ada umpan balik. Nah, kira-kira itu yang ingin saya tanyakan sekarang Miss ya. Oke. Nah, untuk yang pertama kategori 1 terkait dengan kenyamanan lingkungan belajar, kira-kira strategi apa yang akan Miss gunakan? Baiklah, terima kasih Mas Dewa ya. Strategi yang saya lakukan nanti yaitu pertama mengorganisir posisi siswa dalam duduk di kelas. Jadi saya akan mengorganisir siswa itu yang mungkin yang pendek dia akan digunakan. Oke. Yang agak tinggi dia Di belakang gitu. Jadi mereka nyaman satu dengan yang lain dari awal sampai akhir. Jadi itu dari segi posisi duduknya misalnya, sehingga kan tidak ada siswa yang merasa terhalang, misalnya siswa yang tinggi dia duduk di depan, yang mungkin yang kurang tinggi kan terhalang panasnya. Baik. Dan itu kan kurang nyaman jadinya. Baik, jadi strateginya posisi duduk siswa. Lalu terkait dengan kategori 2 yaitu adalah aspek pembukaan proses belajar, kira-kira strategi apa yang akan diterapkan? Strategi dari pembukaan proses belajar ya. Pertama tentunya kita sebagai guru kita harus menggunakan persepsi itu dilanjutkan dengan memberikan kegiatan ice breaking tentunya, di mana anak-anak itu fokus dan konsentrasi pada saat dia melakukan proses belajar. Baik, jadi ada 2 hal mungkin tadi ya, ada pemberian persepsi, itu penting sekali untuk mengaitkan pengalaman belajar siswa dengan materi yang diajarkan. Lalu juga ada ice breaking ya, jadi mungkin ini adalah salah satu juga kegiatan yang positif untuk murid di awal pembelajaran ya, membuka pembelajaran. Jadi memang mereka melakukan permainan tapi tetap permainan yang belum. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, terima kasih. Nah, lalu terkait dengan aspek yang ketiga Miss, Nika ada pemberian umpan balik. Kira-kira strategi apa yang akan digunakan? Yang saya pilih di sini ya, strateginya melakukan refleksi pembelajaran dengan siswa yang konstruktif dan mengandung saran pengembangan. Oke, baik. Jadi mungkin nanti di akhir pembelajaran Miss akan menggunakan strategi pemberian refleksi ya, yang konstruktif. Ya. Jadi bukan hanya sekedar benar atau salah, tapi ada ya refleksinya. Ya. Baik, Miss sudah bisa saya catat Miss ya. Jadi baik itu area pengembangan sekaligus juga strategi yang Miss persiapkan itu sudah saya catat dengan baik. Nah, semoga nanti terkait dengan ini dapat Miss capai dalam pembelajaran nanti di kelas Miss ya. Oke, baik. Nah, baik Miss, sebelumnya mungkin kita di sini kita sepakati dulu ya, mungkin terkait dengan sebelum observasi. Miss bisa menulis nama dan data Miss. Baik. Semoga lancar nanti ya. Astung Karo ya, lancar Miss ya. Jadi kira-kira kapan bisa ada waktu untuk observasi saya? Kalau nggak salah kan Miss nanti hari Rabu ini ada jadwal ya di kelas 9A jam 1.23. Nih. Baik. Jadi nanti hari Rabu jam 1.23 saya izin masuk ke kelasnya Miss untuk melihat proses pembelajaran di kelasnya. Baik. Terima kasih banyak Miss atas waktunya hari ini dan kita akan berjumpa lagi nanti di hari Rabu di kelas Miss ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi.
Inggris, kelengkapan buku bahasa Inggrisnya. Dan ditanya ya. Right. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran Ripotek, tapi yang ketiga kita kemarin mau menjelaskan mengenai jenis-jenis burung yang ada di Indonesia. Ya. Tujuan pembelajaran ini nanti kalian mampu menyebutkan apa dari jenis-jenis burung dan namanya. Setelah itu kalian nanti mampu mendeskripsikan, menjelaskan ya seperti apa jenis burung tersebut ya berkelompok ini nanti ya sesuai dengan struktur teks yang ada di teks tersebut ya, masih tetap di pembahasan sekarang anak-anak kalian sudah mempelajari materi yang kemarin dikirim ke grup? Sudah ya? Sudah? Coba lihat HP-nya. Oke, sudah bisa. Itu yang di belakang. Kamu belum di sana tempat duduk? Ya. Kamu nyaman dengan posisi ini? Kalau semuanya mesti nulis yang di belakang, kamu kelihatan pendek. Kelihatan nggak? Oke, ya. Anak-anak semua, kenapa kita mempelajari jenis-jenis binatang yang ada di Indonesia? Pertama kan kita sudah mempelajari apa? Apa yang sudah kita pelajari? Jenis-jenis binatang yang ada di Indonesia. Bahkan, yang kedua, orang hutan. Yang ketiga, sekarang ini kita mau mempelajari jenis-jenis burung. Baiklah, ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memahami ya apa saja jenis-jenis binatang yang ada di Indonesia. Tentunya nanti kita bisa menyebutkan dalam bahasa Inggris. Di sini kalian bisa diharapkan mampu menceritakan dalam bahasa Inggris. Semangat ya. Dari gambar-gambar yang kalian lihat tadi, itu nyata tak pernah kalian lihat? Nyata apa enggak pernah kalian lihat? Nyata ya? Nyata lah, nyata. Nah, sekarang kita akan hubungkan gambar-gambar yang tadi Misi sebutkan dengan pembelajaran hari ini. Kita mempelajari report teks. Kira-kira nih, Misi mau ngasih beberapa pertanyaan. Ya, materi pernah Misi kasih tahu. Kalian anak-anak tolong baca-baca materi ini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan. Menurut kalian, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu apa? Report teks. Apa itu report teks? Bisa. Satunya. Oke, nanti lidarnya Report teks adalah suatu teks yang menjelaskan suatu detail objek secara faktual dan juga objektif. Good morning, good afternoon, tangannya ke samping kanan dulu. Ya, kalian harus lakukan hubungnya. Ya, good morning, good afternoon, good evening. Kalian harus 2 kali. Kepala ya. Dan sini
Iya. Fokus konsentrasi. Ini permainan aja tak konsentrasi, bagaimana pembelajaran? Dah, oke. Ya, misi yang jadi leadernya. Fokus konsentrasi. Good morning. Good morning. Good afternoon. Ada yang ragu? Permainan aja. Good afternoon itu kanan dulu. Bener kan? Ulang. Lihat ya. Good morning. Good afternoon kanan. Good evening. Good night. Dua kali. Ya, bagus ya. Ya. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Three times good night. To describe and classify information. Alright. Close the Oke, kita lanjutkan. Oh ya, ada yang tahu bahasa Indonesianya? Kamu langsung translate ya bahasa Indonesia. Apa tadi kamu bilang? Mendeskripsikan dan klasifikasi informasi. Alright. Itu tujuan dari report. Ya. Nah, yuk dilanjutkan ke sekarang Saturnus. Structure of report text. Mention structure. Structure of report. Ayo sekarang punya jawab leader. Salas. Laras. Ayo. Yes, please stand up. Jawab itu. Number 3. Structure of report Structure. Structure of report text gives general classification and description. Animal, plant, and technology. Alright, keep applause please. Teman yang sudah kalian ini ya sepakati ya. Nah, kita nanti akan menjelaskan satu nama jenis binatang yaitu burung yang ada di Indonesia. Nanti kalian harus mengklasifikasikan apa jenis burung itu, dari mana asalnya, ya, dominan warnanya apa, dia beranak atau bertelur. Nah, seperti itu ya cara mengklasifikasikannya ya. Terus anak-anak, dari apa yang sudah kalian pelajari, ya, tentunya di sini kita harus memahami apa sebenarnya ciri-ciri dari report text itu. Ada yang tahu ciri-ciri report text-nya? Report teks berisi fakta-fakta ilmiah. Ya, fakta-fakta ilmiah. Nah, paham bagaimana yang dimaksud report text itu berisi fakta-fakta ilmiah. Fakta itu nyata, ya. Jadi report text terlihat umum atau mudah dikenali. Ya, mudah dikenali ya. Umum dan Biasanya disertai oleh gambar atau data statistik ya. Jadi report text itu biasanya disertai oleh gambar untuk meyakinkan ya seperti apa yang dimaksud mengenai report text atau objek yang kita akan bicarakan ya. Right, so all students, so now we continue to discuss one object. So the title is bird, right? Please make a group. Do you already have a group? Think. So all students listen me please.
bird, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambar burung apa ya? Siapa yang mau mendescribe jenis burung ini? Alright, so this is for you. Ya kan? And then what's name? Apa namanya burung ini? Burung. Who's need to describe? Ya. Alright, so what's name? Merpati. So who's need to describe this bird? Alright. The next. Jala Bali. Yeah, great. It's really great. Who's need to describe this bird? You? Right. The next. What's name? Cendrawasih. I like it. Who's need to describe? Alright. Yeah, so I bring one bird that's really fantastic, and then it has a pure ornament. What's name? Hah? Merah, bahasa ya. Okay, so who's need to describe? Ah, great. Come on. So students, finish already? Yes. Great. So which group needs to come in front of the class and then do co-presentation? There are two groups. So, alright. So group Saturnus. Yes. Come on, please. Come in front of the class. Stand up. Good morning, everyone. Now, our group will do the presentation. Please pay attention, please. The first is I will tell you about orb. Its general characteristics are its large and broad head, sharp eyesight and hearing, sharp claws and feathers suitable for silent flight. Most all species like to hunt small mammals and insects. They can also prey on your. So, students, give applause for Saturnus group. So, now I will forward it to all of you guys. Please need to give opinion about this bird. Come on, make a question, opinion, idea. Come on. Where lives but lives? Alright, so your friend asking you where this bird live. Alright, so who needs to answer it? I will answer. This bird lives in Sumatra or Java. Alright, yeah. Bertanya. Do you have any question? Alright. So my question is, what is the bird eat? Alright, so come on, answer it. Okay, I will answer your question. This bird like to eat mouse, cricket, caterpillar, and cockroach. Alright, give applause. Student, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kita belajar mengenai report text? Ya. Menyenangkan, interaktif, dan saya bisa belajar bahasa Inggris. Senang belajar bahasa Inggris. Oke, give applause. Katanya sudah menjawab. Sekarang kita umum, siapa mau memberikan refleksi ya? Bagaimana perasaannya? Saya senang karena saya dapat berkolaborasi dengan teman saya mengenai report text. Alright, give applause. So student, time is over. So
conclusion is about the lesson we learned today. Mesti mau kalian memberikan satu orang kesimpulan mengenai pelajaran yang kita pelajari hari ini. Siapa mau memberikan kesimpulan? Alright. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran bahasa Inggris hari ini adalah tentunya kita semua di sini dapat belajar lebih banyak tentang hewan-hewan dan juga kita dapat belajar mengenai cara membuat report text, kita belajar descriptive text dan juga kita berkolaborasi bersama. Jadi pelajaran bahasa Inggris hari ini sangat menyenangkan dan juga tentunya sangat seru untuk kita semua. Alright. Om Swastiastu. Selamat siang. Yang sampaikan kepada Pak Jafro selaku pengajar praktik dan juga Bu Miss Wik rekan sejawat Tian. Tentunya pertama dalam siang hari ini Tian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Miss Wik yang sudah meluangkan waktunya dalam pertemuan kita hari ini. Mungkin hari ini pertemuan kita singkat aja ya. Dan juga Tian mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jafro sudah mendampingi Tian dalam kegiatan hari ini. Jadi hari ini Miss Wik kita akan melakukan pasca observasi. Dan ini terkait dengan kemarin kita kan pada tanggal 4 September ya, hari Rabu kemarin kita Tian sempat izin sama Miss Wik untuk membersamai Miss Wik kemarin di kelas. Kita melakukan observasi di kelasnya Miss Wik selama Miss Wik mengajar. Nah, jadi pada kegiatan pasca observasi ini, mohon izin kegiatan ini dibersamai oleh Pak Jafro selaku pengajar praktek dalam program guru penggerak ini. Nah, jadi tentunya hari ini kita akan melakukan refleksi terkait dengan observasi yang ini kan yang tadi Tian sudah sampaikan yang telah Tian lakukan pada tanggal 4 September hari Rabu kemarin di kelas 9A. Nah, tentu saja tujuan dari kegiatan kita hari ini semoga nanti tentunya ada rencana-rencana tindak lanjut yang dapat kita laksanakan terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, sekali lagi, apakah Miss Wik bersedia untuk melakukan pasca observasi di kita? Terima kasih Mister sudah memfasilitasi saya sebagai rekan rutin hari ini. Saya bersedia untuk diobservasi berhubung dengan pasca observasinya berhubung dengan observasi yang sudah saya lakukan di kelas. Iya. Baik, terima kasih Miss Wik. Nah, sebelumnya sedikit yang perhatikan wajah Miss Wik cantik sekali siang hari ini ya. Habis make up nanti Miss ya? Habis Oh, tipis-tipis ya? Oh iya. kita semangat melihat Mister semangat. Iya siap, terima kasih Miss. Baik, ya, baik Miss ya, semoga tentunya hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar. Jadi Miss Wik sudah bersedia untuk membersamai saya dalam kegiatan hari ini. Nah, jadi sekali lagi percakapan kita hari ini tentu saja bertujuan untuk membicarakan tentang hasil supervisi dan tentunya saya harapkan nanti Niki bisa menjadi bahan refleksi maupun evaluasi Miss Wik dan juga mungkin Tian juga pribadi selaku supervisor kemarin. Jadi, untuk pengembangan diri kita dalam proses pembelajaran kedepannya sehingga tentunya kedepannya kita dapat memberikan pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid dan kalian. Baik. Nah, Miss, mungkin Tian mohon izin untuk langsung saja. Baik, Miss. Nah, jadi dari supervisi yang Tian lakukan kemarin itu, mungkin minggu lalu Miss lebih tepatnya itu pada tanggal 4 itu, kira-kira apa indikator atau tolak ukur keberhasilan bahwa pembelajaran Miss kemarin di kelas itu berhasil ya, atau mungkin tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kira-kira nanti nih. Baiklah, terima kasih Mr. Dewa. Jadi tujuan atau indikator yaitu tujuan pembelajaran yang saya adakan di kelas 9A itu tujuan pembelajaran itu tercapai. Anak-anak merasa puas
puas, dan tentunya anak-anak nyaman belajar selama proses pembelajaran di kelas. Baik, berarti yang kita bisa tangkap nih berarti tujuan pembelajaran Miss tercapai dan juga Miss merasakan kepuasan nih dari anak-anak selama pembelajaran ini. Kepuasan dalam arti anak-anak puas, saya juga sebagai guru merasa termotivasi. Jadi karena anak-anaknya nyaman. iya, anak-anak Miss nyaman, puas sehingga Miss jadi lebih termotivasi nih. Baik, luar biasa. Nah Miss, lalu kemudian jika mungkin yang bertanya dari rentang 1 sampai 10 atau mungkin 0 sampai 10 dan dibilangnya berapa Miss akan memberikan penilaian terhadap diri Miss kemarin pada saat melakukan proses pembelajaran yang supervisi ini, kira-kira berapa? Karena pada saat proses pembelajaran ada beberapa hal yang bukan menurut saya ya, pada saat saya mengajar 1 sampai 10 saya memberi nilai 6 Mister. 6, Pada saat proses pembelajaran tersebut. Berarti 6 ya. Nah kira-kira kenapa nih Miss memberikan nilai 6 gitu? Karena kekurangan apa nih kamu? Pada saat itu saya ada perubahan sedikit mengenai modul ajar karena saya melihat reaksi dari murid-murid dia tidak aktif dan ada beberapa yang pasif, mungkin karena bahasa Inggris ya. Jadinya saya memaklumi, dari itulah saya memberikan nilai untuk proses pembelajaran yang saya lakukan itu di nilai 6. Baik, berarti Nika memang perlu tangkap karena kemarin Miss melihat situasinya secara langsung ya. Nika ada kekurangan karena Miss lihat ya muridnya kurang aktif selama proses pembelajaran gitu kan ya. Baik. Nah kira-kira menurut Miss penyebab murid Nika kurang aktif kemarin selama pembelajaran itu seperti apa yang kamu coba? Pada saat dia melakukan apa namanya itu presentasi mereka kurang percaya diri. Di sana saya sudah arahkan sesuai dengan materi ajar yang sudah saya berikan dan mereka sudah berproses di sana. Pada saat presentasi mereka kurang semangat, kurang percaya diri. Karena bahasa Inggris kan mungkin ada rasa malu dalam mengucapkan kalimat itu Miss ya. Karena mungkin kalau presentasi pertama kalau dia muridnya tidak percaya diri tentu saja mungkin dia tidak akan semangat dalam menjalani presentasinya. Kurang percaya diri. Baik. Nah, lalu mungkin juga pada saat yang lihat juga kemarin pada saat supervisi Miss ya. Nah, jadi pada saat itu yang memperhatikan Miss memang tadi sudah disampaikan ya, Miss ada mengubah yang namanya metode pembelajaran atau strategi yang Miss gunakan. Kira-kira apakah ada hal selain semangat murid yang Miss lihat sehingga Miss mengubah strategi yang Miss lakukan kemarin? Saya melihat dari kemampuan murid di kelas. Karena ada yang sangat pasif sekali, sehingga saya harus mengubah sedikit strategi mengajar saya. Baik, berarti memang kalau Miss di sana juga melihat selain kurang semangatnya siswa, memang ada juga beberapa siswa yang sangat pasif ya. Sehingga Miss mau nggak mau memang langsung mencari ataupun menggunakan metode lain, sehingga anak yang pasif itu bisa ikut belajar, ya, merasakan proses belajarnya, tidak ketinggalan. Baik. Ya, luar biasa, jadi Miss langsung real time saat itu menemukan strategi yang Miss bisa terapkan pada saat. Baik. Nah, berikutnya Miss dalam hal ini kira-kira apa ya yang Miss Wi rasakan saat murid-murid Miss Wi Nika menyatakan kepuasan terhadap proses pembelajaran yang Miss Wi telah terapkan. Kira-kira apa yang Miss rasakan pada saat itu? Pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya melihat dari feedback anak-anak mereka merasa puas. Intinya dari rasa puas yang muncul itu mereka nyaman. Saya sendiri sebagai pendidik merasa termotivasi ke depannya bahwa apa yang saya berikan ke mereka, mereka sangat kreatif pada feedback antara saya sebagai pendidik, mereka sebagai penerima pembelajaran. Jadi menimbulkan motivasi saya kepada murid-murid ke depannya saya lebih kreatif lagi untuk membuat strategi modul ajar, memberikan strategi-strategi yang lain. Intinya anak-anak tentunya hal tersebut membuat Miss lebih termotivasi nih. Jadi kedepannya memberikan lebih
baik lagi tentunya proses pembelajaran yang berkualitas, bermakna untuk anak-anak. Baik. Nah, Miss Wi, mohon izin ini kita lanjutkan. Ya, baik. Nah, mungkin pada saat Miss Wi merefleksikan terkait dengan capaian pembelajaran yang Miss Wi harapkan pada hari tersebut nih, pada saat yang supervisi nih, kira-kira apa indikator yang menunjukkan bahwa ketercapaian pembelajaran yang Miss Wi rancang itu telah tercapai seperti ini? Indikatornya di sana kenyamanan dari murid dan Kenyamanan. kepuasan ya, di sana. Jadi pada saat mereka sudah nyaman dan puas, tentunya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Apapun materi yang sudah saya ajar, mereka akan cepat mengerti. Selama anak-anak nyaman itu mungkin apa yang kita sampaikan sehingga anak-anak juga cepat ya menangkapnya nih. Baik. Baik, terima kasih Miss. Lalu terkait dengan hal itu, dalam menentukan indikator yang Miss sudah sebutkan tadi nih, tadi kan Miss menyebutkan kenyamanan anak, kenyamanan siswa dan juga kepuasan siswa itu adalah indikator bahwa tercapailah mungkin capaian pembelajaran yang Miss harapkan dicapai oleh anak-anak nih. Lalu setelah Miss menentukan indikator tersebut, kira-kira untuk perencanaannya, apa yang akan Miss lakukan dalam pembelajaran selanjutnya? Jadi apa yang saya lakukan dalam pembelajaran selanjutnya itu saya akan berusaha lebih kreatif dan inovatif tentunya supaya kualitas yang akan saya inti, kualitas dari murid itu dapat saya ambil. Jadi di sini pembelajaran kreatif dan inovatif saya lebih. Baik, berarti Miss Wi berencana untuk mungkin pertama tentunya merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan tentunya menerapkannya langsung di pembelajaran selanjutnya. Luar biasa Miss Wi ya. Lalu untuk berkaitan dengan rencana yang tadi Miss sudah sampaikan, kira-kira siapa aja nih yang mungkin akan Miss Wi libatkan untuk melakukan rencana tersebut? Tentunya ada beberapa orang yang akan saya libatkan. Tentunya rekan guru. Rekan guru adalah ajang saya berkolaborasi untuk mendiskusikan hal-hal apa yang baik yang sudah ada di kelas itu. Nah, itu pertama rekan guru dan yang selanjutnya tentunya kepala sekolah. Lingkungan penuh ya. Ya, jadi saya ingin tahu juga seperti apa ide-ide atau saran-saran yang dari kepala sekolah memiliki dan saya bisa ATM-nya untuk saya pakai di pembelajaran selanjutnya. Berarti Miss akan melibatkan tentunya rekan sejawat yang pertamanya. Jadi tentunya dari rekan sejawat bisa berkolaborasi, berdiskusi terkait pembelajaran kreatif dan inovatif yang bisa Miss ATM dan juga gagasan dan saran-saran dari ibu kepala sekolah. Tentu juga ada di sana siswanya. Tentunya siswa. Siswanya tidak boleh terlupakan bahwa itu sebagai pendukung siapa yang kita ajar. Benar sekali Miss ya. Jadi kita perlu juga mungkin pandangan juga dari anak-anaknya, mungkin pembelajaran ide-idenya ya, karena anak-anak itu ide-idenya luar biasa Miss ya. Baik, luar biasa Miss kolaborasinya Miss. Lalu berikutnya untuk perencanaan dan juga siapa yang Miss libatkan itu sudah disampaikan. Nah, kira-kira sekarang terkait dengan waktu nih Miss ya. Jadi kira-kira kapan nih rencananya akan Miss Wi terapkan? Apakah mungkin minggu depan atau mungkin besok atau mungkin tahun depan mungkin atau gimana? Dari apa yang sudah kita informasikan ya mengenai proses pembelajaran ya, saya akan menerapkan segera di kelas yang sudah terjadwal di bahasa Inggris. Berarti segera mungkin sesuai dengan jadwal Miss di kelas ya. Luar biasa ya. Baik. Nah, terima kasih Miss ya. Semoga ini tentunya bisa segera dilaksanakan rencananya luar biasa. Mungkin nanti kalau kita bisa berkolaborasi kita akan gaskan Miss ya. Ya Miss, mohon izin mungkin ini pertanyaan terakhir dari Titian.
Nah, jadi setelah kita melakukan percakapan hari ini, ya, mungkin percakapan yang tidak begitu lama kemudian. Nah, apa yang Miss Wit bisa dapatkan atau yang Miss Wit bisa simpulkan terkait dengan percakapan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan yaitu dalam percakapan ini saya mendapatkan banyak hal yang sangat bagus untuk saya meningkatkan kualitas saya mengajar pada saat saya memberikan materi-materi ya, saya tidak sangat mendukung dalam proses belajar. Pandangan yang sangat bagus. Saya akan melakukan penelitian terus menggali diri saya untuk lebih kreatif dan inovatif tentunya sebagai guru supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar, materi disampaikan anak-anak tentunya. Baik, sangat luar biasa Miss ya. Jadi semoga tentunya percakapan hari ini sesuai dengan yang kita harapkan tadi juga di tujuan dari percakapan kita ini. Tentunya tadi sudah menyampaikan bahwa sudah ada hal-hal positif yang tergali dari dalam dirinya Miss ya terkait dengan bagaimana mungkin Miss nanti dapat menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Miss di kelas ya. Baik. Ya, baik Miss Wit, terima kasih banyak nih untuk waktunya hari ini. Sebenarnya tentunya saya pribadi tentunya ingin berbicara lebih banyak dengan Miss Wit terkait dengan percakapan kita hari ini supervisi kemarin ya Miss Wit. Nah, jadi mungkin hari ini kita sharing dulu segini. Jadi Miss yang sharing ke saya, mungkin next time bisa saya yang sharing ke Miss Wit. Nah, jadi kita saling sharing dan berkolaborasi. Siap? Ya, tentu saja tidak lupa yang mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya mungkin jika tadi ada kesalahan atau kekurangan selama proses diskusi kita tadi ya. Ya, sekali lagi mohon maaf. Nah, mungkin sebelum dia akhiri kegiatan hari ini kita dibersamai oleh Pak Japo selaku pengajar praktik. Mungkin ada hal atau penguatan-penguatan yang ingin disampaikan oleh Pak Japo untuk waktu yang tersiapkan. Yes. Pertama sudah ada tujuan verifikasi sampai dengan dalam artian Pak Dewa sebagai coach sudah mampu menggali kompetensi sehingga Miss dalam hal ini mampu merefleksikan diri dengan mengetahui apa yang dilakukan, kemudian mampu juga menyampaikan satu ide bagaimana agar proses pembelajaran itu menjadi kreatif dan inovatif. Dan proses Pak Dewa dalam proses ini berjalan berhasil karena proses sudah memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Ini kira-kira Baik, terima kasih Pak Japo atas penguatan yang disampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Miss Wit dan juga Kak Japo yang sudah meluangkan waktunya dalam percakapan dan kegiatan kita hari ini terkait dengan pasca observasi. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam proses diskusi atau coaching tadi. Untuk akhir kata kita tutup dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.